Mohon maaf ya, tadinya saya pingin luring dengan kalian, tapi ternyata saya ada tugas keluar kota, jadi ini saya ngajarnya dari kota lain. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi eh, konsentrasi kalian untuk mengikuti mata kuliah ini. Ya, mudah-mudahan minggu depan saya bisa gabung dengan kalian di luring di kelas. Baik, hari ini kita akan membahas chapter 3 dan 4 ya. Eh, oh ya, eh, Jasmine, PJ, link kelas ini ke Pak Fauzan, katanya mau ikut atau udah masuk Pak Fauzan. Baik, nah eh, saya hari ini akan membahas dua bab ya, tapi dua babnya itu interaktif karena saya kan sudah kasih tugas ya sama kalian untuk mencari laporan keuangan ya, untuk mencari laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan list yang saya bagikan ya. Jadi nanti kita akan interaktif, saling saling share. Nanti eh, saya bikin ininya multiple share screen ya. Nanti. Hmm, Oke. Nah, kemudian kok bukan saya ya. Nanti ini ya hostnya kirain ini hostnya saya. Nah, nanti kemudian kita akan bahas dua bab bagaimana cara menginterpretasikan. Kemudian minggu depan sepertinya Pak Fauzan yang akan masuk untuk mengajari kalian bagaimana cara menghitung rasio-rasio keuangan ya. Tapi sekarang saya mau menjelaskan dulu chapter 3 Financial Management chapter 3. Sudah kelihatan kan ya? Baik, ini udah kelihatan ya. Nah, eh, kita akan membahas mulai dari chapter 3. Seperti yang sudah saya mintakan kepada kalian ya, bahwa setiap mahasiswa harus mencari ya online, yaitu annual report atau financial statement tiap perusahaan. Nah, sayangnya kita ketemunya luring ya, jadi saya nggak bisa ngecek nih satu-satu siapa tugasnya apa dan seperti apa laporan keuangan yang kalian punya ya. Tapi nanti saya akan panggil kira-kira siapa yang bisa share. Baik, jadi seperti yang sudah saya jelaskan dari mulai pertemuan pertama dan kemudian pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua kan kemarin lebih kepada nonton TV, nonton YouTube ya. Penjelasan dari Pak Kemas. Pak Kemas itu adalah bagian dari pendidikan di BEI ya. Jadi kalau kalian datang ke BEI juga, kalian akan ketemu tuh sama Pak Kemas gitu ya. Nah, di situ minggu lalu juga saya sudah jelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan di pasar primer itu melakukan IPO atau Initial Public Offering. Nah, kemudian setelah perusahaan itu sudah IPO, artinya perusahaan tersebut bisa dalam tanda kutip melantai di bursa. Melantai di bursa itu dia bisa mengikuti eh, apa perdagangan jual beli tawar menawar yang ada di bursa. Bursa Efek Indonesia maksudnya. Karena nanti ada bursa-bursa dunia. Nah, dasar dari kita bisa menilai
perusahaan tersebut dalam kondisi baik-baik saja, tidak baik-baik saja, profitable, atau justru perusahaan tersebut malah mati segan hidup tidak mau, kita bisa menganalisisnya atau mengandalkan informasi yang disajikan dalam bentuk pertama bisa bentuk financial statement, atau yang kedua kita bisa full lihat annual report-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa key financial statement ini ada 4, yaitu balance sheet, income statement, statement of stockholder equity, dan statement of cash flow. Nanti kita juga bisa menghitung free cash flow dan federal tax system. Berhubung buku yang saya gunakan adalah buku dari luar, maka aturan pajaknya ini berbeda dengan aturan pajak di kita. Jadi kalau urusan pajaknya mungkin nanti saya skip. Yang penting kalian semua memahami dulu apa itu pelaporan keuangan, ya. Kenapa kalian harus belajar manajemen keuangan ini? Setelah kalian belajar pengantar akuntansi, karena di pengantar akuntansi kalian mempelajari flow ya atau siklus dari akuntansi dari mulai adanya satu eh, kejadian keuangan atau satu transaksi, kemudian eh, ber, terus berlanjut menjadi pencatatan, kemudian berlanjut menjadi oh iya, pencatatan, kemudian berlanjut menjadi apa? Laporan ya di jurnal, dicatat di jurnal, kemudian di buku besar dan lain sebagainya, ya. Kemudian muncullah laporan keuangan. Nah, mudah-mudahan kalian semua masih ingat ya. Semoga semua kalian masih ingat bagaimana proses siklus akuntansi tersebut. Nah, sekarang kita akan menggunakan produk dari laporan keuangan itu. Seperti waktu kita belajar di pengantar akuntansi, laporan keuangan itu digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Laporan keuangan itu digunakan untuk apa? Silakan bisa dituliskan di chat box atau langsung jawab juga nggak apa-apa. Ya, laporan keuangan buat apa? Adip, Adip, buat apa Adip laporan keuangan? Eh, buat ini Bu, kurang lebih buat ngelaporin kondisi keuangan dari perusahaan tersebut Bu. Iya, oke. Jadi pertama kondisinya ya ke potret. Kedua nih katanya kata Amar mengetahui kinerja perusahaan selama setahun, benar. Untuk menjadi bahan evaluasi dan membuat keputusan perusahaan, ya itu benar juga ya. Jadi ketika kita mendapatkan laporan keuangan, itu laporan keuangan itu bisa dalam tanda kutip bicara, ya. Bicara dalam Marah-marah. ya Akila, please close your mic. Oke, ya. Bicara dalam arti orangnya nggak harus nerangin kayak saya di sini, gitu ya. Tapi kita dengan membaca itu kita bisa memahami. Nah, itu adalah fungsi laporan keuangan. Setelah kita pahami, maka akan ada dua nih. Eh, Atia Tiara bicara bahwa Bu itu bisa menjadi bahan evaluasi. Benar. Evaluasi buat siapa? Buat manajemen, ya. Terus bisa juga membuat keputusan. Benar juga. Jangan-jangan selama ini perusahaan kita ini revenue-nya kurang. Jangan-jangan expense-nya banyak banget gitu. Kita banyak mengeluarkan biaya-biaya yang nggak penting-penting banget gitu. Misalkan sebut misalkan eh, tugas dinas ke luar negeri harus pakai private jet. Wah, itu kan mahal ya. Itu kan nggak pakai private jet mahal. Oh, ini harusnya bisa kita pakai kelas bisnis atau first class atau ekonomi yang jauh lebih murah. Bisa seperti itu ya. Atau misalkan kita juga bisa mengevaluasi dari kinerja para pegawai gitu. Misalkan terlalu banyak pegawainya sehingga perusahaan tidak efektif gitu ya. Kemudian misalkan konsumsi listrik terlalu besar gitu. Itu kita bisa buat efisiensi-efisiensi. Nah, kemudian juga satu lagi, laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, terutama perusahaan yang terbuka, perusahaan yang
sahamnya kita bisa beli di bursa, itu juga menjadi informasi yang digunakan oleh para investor untuk mengambil keputusan. Keputusan apa? Keputusan apakah kita akan invest di sana. Kedua, apakah kita akan melepas. Kalau kita sebagai investor misalnya di perusahaan A, akan kita lepas aja nih kayaknya perusahaannya udah tidak menguntungkan lagi buat kita. Nah, itu adalah banyak fungsi dari laporan keuangan. Oke. Nah, sekarang saya mau oke ya. Ini saya sampai sini dulu, nanti saya jelasin. Oke ya. Jadi tadi pertama adalah balance sheet atau kita sering sebutnya neraca dalam bahasa Indonesia atau kita sebutnya statement of financial position, laporan posisi keuangan. Ya. Nah, yang kedua adalah income statement. Income statement adalah kita sebutnya laporan laba rugi. Ya, sorry, saya tadi belum selesai jelasin tentang balance sheet. Balance sheet itu dia provide ya, dia menyiapkan snapshot. Snapshot, misalkan kalian tahu nggak sih snapshot itu apa? Kalau anak-anak Gen Z bilang snapshot itu apa snapshot? Ceklik gitu ya. Misalnya kayak di foto, kalau kita lagi ngezoom gitu ya, terus ayo kita foto satu dua pada rapi-rapi kan, ya nggak sih? Ada rapi, ada yang gaya gimana jempol lah seperti biasa, V apa gitu. Nah, ketika kita di foto ceklik gitu ya, saya lagi ini nih, lagi jempol nih dua-dua, ceklik gitu kan. Nah, itu adalah snapshot. Begitu juga perusahaan, ya. Jadi, ketika kita bilang balance itu snapshotnya per tanggal 31 Desember tahunnya misalnya yang sebutnya tahun 2023. Jadi ketika kita baca ada tulisan balance sheet of state atau statement of financial position ya ended gitu ya biasanya ada tulisannya 31 Desember 2023 itu snapshotnya. Nah, itu snapshotnya itu kita sampai di detik ya, di detik 23 jam 23 menit ke 59. Ketika ada transaksi lain di pukul 00:00 itu udah nggak akan kita catat lagi karena itu udah berganti tahun. Snapshotnya udah lewat. Nah, jadi kalau balance itu di titik tertentu, di batas, ada batasnya ya. Batas. Jadi kayak kita memfoto ya. Itu kalau balance sheet. Sedangkan kalau income statement, dia bentuknya summarize. Dia bentuknya meringkas ya apa-apa yang perusahaan itu lakukan dalam mencapai tujuannya. Atau kita bisa lihat bahwa di income statement kita bisa lihat bahwa perusahaan itu menghasilkan uang dari mana, nah, dan dia spending uangnya untuk apa selama periode tertentu. Periode tertentunya apa? Mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Itu adalah income statement. Jadi income statement itu kalau kita lihat di keseharian kita, itu seperti film. Paham? Dia seperti film. Dia meringkas dari ada awalnya dan ada akhirnya. Itu financial statement. Itu income statement. Tapi kalau balance sheet stop, cuma stop di sini. Jadi kalau balance sheet ya, eh, kan ada saldo ya, misalnya saldo kas, sebutlah 1 miliar di balance sheet itu. 1 miliar itu munculnya dari mana, Bu? Dari transaksi sejak perusahaan itu buka. Kalau misalnya tahun 2023, sebutlah perusahaannya bukanya dari tahun 1980, selama itulah ya. Kalau 1980 berarti 44 tahun. Saldo 1 miliar itu sama dengan transaksi selama 44 tahun itu deh, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Ketika kita cut off di akhir periode, ketemulah angka 1 miliar itu. Nah, itu perbedaan antara balance sheet and income statement. Kemudian selanjutnya adalah statement of cash flow. Statement of cash flow itu ada report ya, impact dari
aktivitas perusahaan tapi yang berbentuk khas. Ya, berbentuk khas. Karena banyak sekali aktivitas perusahaan tidak berbentuk khas. Nanti saya bahas ya. Kemudian yang ketiga adalah statement of stockholder equity. Jadi dia memperlihatkan bagaimana atau berapa banyak sih perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang didapatkan dari apa aktivitas bisnis perusahaan yang kaitannya nanti setelah dapat keuntungan kan dari income statement. Nah, ini mana yang akan diinvestasikan kembali ke perusahaan dan mana yang akan dibagikan menjadi dividen bagi para investor. Oke. Nah, ini saya akan share dulu. Nanti kalian ada waktunya share apa yang kalian punya ya. Tolong yang tugas yang sebelumnya disiapin ya untuk mendapatkan laporan keuangan. Oke ya, ini saya akan coba share. Ya, udah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah. Ya. Nah, ini adalah annual report-nya punya Unilever ya, satu perusahaan yang sebutnya perusahaan cukup sangat besar ya dan mendunia ya di dunia. Kemudian perusahaan ini juga punya melantai di Bursa Indonesia ya gitu. Dan dia setiap tahun akan mengeluarkan annual report. Yang namanya annual report itu pasti tebal-tebal nih. Mungkin kalau kalian yang sudah download perusahaan sesuai dengan apa yang saya minta, itu ini setebal-tebalnya ini contoh Unilever tuh sampai 261 atau yang kebagian perbankan tuh pasti tebal sekali ya. Oke. Nah, biasanya perusahaan itu mengeluarkan satu aja laporan tahunan atau annual report yang di dalamnya mengandung financial statement juga. Ya, jadi mungkin di antara kalian ada yang hanya financial statement aja, ada yang download annual reportnya aja. Eh, iya annual report. Jadi di dalam annual report ada sebenarnya financial statement. Alright. Jadi di report ini ya ada biasanya untuk jadi gini, annual report itu sebetulnya tidak ada standar baku. Beda dengan laporan keuangan, ada standar baku. Tapi di annual report rata-rata kan dia namanya juga tadi ingat tuh logikanya. Dia itu ingin mengundang para investor datang untuk membeli saham kita. Jadi kita buat annual report itu semenarik mungkin. Kita bisa menjelaskan apapun yang terjadi di perusahaan kita nih, kamu tuh investor tuh nggak apa-apa deh tahu kan saya perusahaannya terbuka ya TBK tulisannya. eh jadi kalau perusahaan terbuka, saya boleh tahu dari isi annual report ini, gitu. Jadi si annual report ini akan memberikan keterangan sedetail mungkin tentang perusahaannya, supaya si customer juga mau masuk, gitu ya. Nah, contoh dari Unilever, dia bikin reportnya pertama ada temanya strategic report, kemudian ada governance report, kemudian ada financial statement. Ya, jadi apa sih Bu yang dimaksud dengan strategic report? Nah, biasanya kalau di strategic report ini isinya menceritakan apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh perusahaan. Dia pakai kalimat Unilever at a glance. Ya, jadi dia menunjukin mana-mana yang milestone yang paling penting yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kemudian dia juga menjelaskan tentang strategi bisnisnya dan growth action plan. Dimanapun perusahaan tuh ingin ada growth-nya. Kalau tidak ada growth-nya itu buat apa? Perusahaan tuh mati aja gitu kan ya. Sama, kalian nanti akan menjadi pebisnis. Misalkan nanti atau bekerja di perusahaan berbasis digital gitu ya, bisnis digital, itu kita pasti
punya namanya visi, misi yang strategi itu yang harusnya tumbuh. Aduh, bentar ya, saya kesel. Oke, saya balik lagi. Oke, nah ini ya, jadi ini tentang Unilevernya, kemudian dia ada review of the year, bagaimana si chair memberikan statement, biasanya direktur utama kah, direktur utamanya, gitu, kemudian CEO-nya, kemudian ada di sini ada financial review, tapi kita akan fokus ke financial statement ya. Ada business growth review, ada bagaimana dia menceritakan bagaimana dia membangun SDM, kemudian bagaimana dia apa sih istilahnya peduli gitu atas kelangsungan hidup planet dan society. Di sini dia jelasin semuanya ya. Nah, kemudian yang ada sesi kedua yaitu governance ya, tata kelola perusahaannya. Jadi ini akan dibuat semenarik mungkin gitu ya, supaya apa para investor itu tertarik gitu. Ini Unilever ini termasuk perusahaan yang sekarang ini lagi agak kurang enak gitu ya, karena dia kena isu ini apa Israel Palestina ya. Oke, kita mencoba melihatnya dari sisi eh, yang lain ya, sisi keuangan. Oke. Nah, ini dia terakhir, barulah di sini ada namanya financial statement. Financial statement ini adalah sebenarnya gongnya, ini kuncinya. Mau sebagus apa kita bla 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 di depan ya, mau ceritain tentang peran perusahaan terhadap apa kelestarian alam, peran perusahaan terhadap kepedulian terhadap UMKM dan lain sebagainya itu hanya ekstra aja. Yang intinya adalah financial statement ya. Financial statement yang nunjukin gini perusahaan ini sebenarnya bisa menghasilkan uang berapa, perusahaan ini apakah perusahaan ini akan going concern, akan terus menerus menghasilkan profit bagi para investornya, gitu ya. Oke, jadi sekarang saya close dulu ya, saya close dulu. Kemudian saya akan panggil mahasiswa yang eh, Jasmine ini udah settingan share screen-nya udah multiple ya, semua orang bisa nge-share ya. Oke, ada Okta. Ya, Bu. Ya, Okta, kamu bisa share, eh, eh, sorry, kamu tugasnya apa laporan keuangannya? Tugasnya apa, Okta? Hmm, Oktanya hilang. Oh, ada. Ya, bisa di-share nggak, Okta, laporan keuangan dari perusahaan kamu ini, yang kamu ditugaskan dari saya? Kan ini saya sengaja laporan keuangan ini tiap mahasiswa tuh beda-beda, nggak ada yang sama. Saya nunggu juga takutnya ada mahasiswa yang bilang, Bu, ternyata saya nggak bisa gitu. Tapi ternyata nggak ada karena kenapa nggak kemungkinannya kecil untuk kesulitan karena apa namanya perusahaannya yang saya pilih adalah yang masuk dalam Kompas 100 gitu. Jadi harusnya sih available ya data. Kalian kelas B ya. Okta itu AMMN.
Ya, Okta. Izin share screen ya, Bu. Ya, boleh silakan. Oke, aman ya. Oke, silahkan. Oh, ini yang diambil oleh Okta adalah financial statement-nya. Jadi, laporan keuangan. Okta, silahkan diturunin dulu. Aman ini ada perusahaan yang apa terkait dengan mineral ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ini adalah surat pernyataan direksi. Jadi kalau kita bikin laporan keuangan nih direksinya harus bikin surat pernyataan ya. Ini direksinya namanya Pak Alexander Ramli dan Pak Arif Sidarto. Silakan turun lagi. Kemudian, nah ini adalah laporan auditor independen. Jadi semua laporan keuangan ini harus sudah teraudited ya. Ya sudah teraudit sehingga turun lagi ke bawah Okta. Nah, di sini ada opininya terus 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 ke bawah, nanti paling bawah biasanya dia bikin opini audit terus terus ini panjang nih biasanya dia bikin catatan-catatan auditing. Nah dia stop dulu ke atas lagi. hmm ya stop di situ. Menyimpulkan, mengevaluasi, stop, mengevaluasi terus memperoleh bukti auditnya. Kamu mau mengkomunikasikannya, memberikan pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah memenuhi ketentuan dan harus. Hmm. Coba lihat ke atas lagi, oh Pak, kayaknya ada yang kelewat dia pernyataan auditnya, apakah wajar? Coba kamu kontrol F, terus tulis wajar, fine, fine ya, wajar. Ada nggak? Oh, tidak wajar, jangan-jangan. Apa sih namanya? Ada tuh wajar. Catat nilai wajar, wajar. Mana lagi dia nulis wajar? Yang atas tadi, Okta, yang tulisan itu, yang Bu Mira itu nulis. Nah, di situ, bukan, turun lagi. Yang pernyataan auditor. Apakah auditor memberikan opini audit? Atau kamu tulisnya bukan wajar, tapi opini. Nah, ini nih. Melaksanakan benar-benar basis opinion. Oh, oke. Ya, di itu tuh, di opini yang kiri Opta. eh, nah, itu ada tulisan. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar. Secara wajar. Ini opininya sudah wajar, berarti opininya udah bagus ya. Kecuali kalau udah nggak wajar ya, udah deh gitu. Oke, sekarang next turun ke bawah. Terus ke bawah. Oke, terus sampai tadi statement. Nah, ya kita stop di sini. Oke. Nah, ini adalah yang saya sebut laporan posisi keuangan atau kita sering sebut adalah balance sheet ya. Nah, ini laporan posisi keuangan dia pakai dua bahasa ya, ada Indonesia di kiri dan Inggris di kanan. Nah, di aset terbagi atas aset lancar dan aset tidak lancar.
Nah, kita bisa lihat total asetnya berapa. Silakan turun, diturunin Okta. Nah, stop. Nah, ini adalah jumlah total aset. Eh, Okta boleh tahu, menurut kamu ini asetnya mengalami penambahan atau pengurangan dibanding dengan tahun sebelumnya? Kamu lihat di jumlah aset atau total aset. Lihat dari angkanya gimana? Oke, gimana Okta? Pengurangan, Bu. Eh, kurang apa bertambah? Coba kamu lihat ke atas dulu, ke atas, sedikit, bawa ke atas, digeser ke atas tadi. Stop, Eh, stop, ya kan? Ini tahun 2023 dan yang kanan ada 2022 ya. Oke. Nah, ini pahami dulu nih. Ini adalah balance sheet di mana di balance sheet masih ingat ada aset sama dengan liabilities plus equities, ya kan? Ada aktiva dan pasiva. Pasiva itu hutang dan modal ya. Nah, ini adalah perbandingan ya. Kalian bisa lihat ini adalah perbandingan. Nah, perbandingan laporan keuangan antara 2022 dan 2023. Oke, paham? Nah, sekarang yang di kanan ini 2022. Sekarang kamu turun lagi nih, Okta. Jadi biar teman-temannya yang lain juga bisa. Nah, jumlah iya, aset dari 2022 ke 2023 terjadi apa? Jumlah asetnya naik atau turun? naik, Bu. Naik ya. Jadi perusahaan ini ada kenaikan aset. Oke, sekarang turun lagi. Kita lihat kewajibannya atau liabilities-nya atau hutangnya. Turun Okta. Nih, liabilities dah. Liabilitasnya ada jangka pendek, ada jangka panjang. Turun lagi terus. Nah, stop di situ. Nah, jumlah liabilitasnya bertambah apa berkurang? Total liabilitas. Hmm? Yang bawah. Ini ada pom-pom nih di chat nih. Pom-pom, pom-pom saham. Tapi kalian walaupun main, bukan main ya, berinvestasi di saham tuh ini justru yang paling fundamental. Gimana Okta? Liabilitiesnya naik apa turun? Dari 2022 ke 2023? Naik, Bu. Hmm. Naik. Jadi asetnya naik, ternyata utangnya naik juga. Ya, oke. Sekarang kita lihat modalnya atau ekuitasnya turun lagi. Ini saya kasih contoh Okta ya. Nanti yang lain tinggal ngomong sendiri. Oke, terus ekuitasnya. Nah, ekuitasnya naik apa turun? Yang di jumlah ekuitas, ekuitas itu modal. Di jumlah ekuitas ada kenaikan apa penurunan? Penaikan, Bu. Kenaikan. Kenaikan. Iya, jadi kalau si aset naik itu automatically liabilities and equity itu pasti naik. Kenapa? Karena dia kan harus balance antara si aset, liability, and equities gitu. Yang ini adalah laporan keuangan dari PT Aman yang real. Real ya. Kamu lihat benar-benar laporan yang dibuat oleh perusahaannya untuk tahun 2022 dan 2023. Kenapa saya pingin kalian dapetin laporan keuangan real yang benar? Karena kalau dulu kita belajarnya itu dari buku.
PT ABC memiliki saham sekian, memiliki aset sekian, memiliki liability sekian, memiliki equity sekian. Itu PT ABC, PT yang hanya dalam bayangan dosennya. Kalau saya pinginnya kalian benar-benar real. Di mana saya mencari laporannya AMNN? Gitu ya. Gimana saya nyari laporannya Bank Mandiri? Oh, ternyata bisa saya akses. Kenapa bisa diakses dengan mudah? Karena perusahaannya udah berbentuk terbuka. Kalau ada tulisan TBK, TBK, nah itu berarti perusahaannya terbuka dan harus membuat laporan gitu. Ya. Kemudian dengan kita melihat langsung laporan keuangan, maka kita akan melihat tuh detail-detailnya, walaupun mungkin kita belum ngerti. Misalkan di sini modal saham, nilai nominal, modal dasar, modal ditempatkan. Nah, ini akunting banget kan. Cadangan modal di setor, cadangan sebaiknya, dan lain sebagainya. Yang barusan, yang melihat aset, liabilities, dan equity adalah balance sheet. Ya, ingat yang snapshot, yang difoto. Oke, Okta, turun lagi, Tak. Diturunin lagi. Oke, yang kedua adalah, nah stop di sini, laporan laba rugi atau income statement. Ya, coba Okta kamu lihat di 2022 dan 2023 ya, kamu lihat penjualan bersih, di situ ada tulisannya, penjualan bersih. Terjadi kenaikan apa penurunan? Silahkan dilihat penjualan bersihnya berapa. Yang lain tolong perhatikan ya, jadi supaya kalian tahu cara bacanya. Penurunan, Bu. Terjadi penurunan. Lucu ya. Tadi asetnya meningkat, tapi ternyata di penjualannya terjadi penurunan dari 22 ke 23. Dari tadinya penjualan bersihnya 2,8 apa tuh ininya satuannya ya. Disajikan dalam ribuan dolar Amerika. Jadi di belakangnya ditambah nolnya 3 terus kita baca dolar ya. Itu terjadi penurunan gitu. Labanya terjadi apa? Penurunan. Rupanya ini perusahaan di 2023 itu turun gitu. Padahal dia perusahaan bergerak di bidang apa? Tambang ya kan, mineral gitu. Oke, penjualan bersih dikurangi dengan beban operasional, kita dapat laba operasional tuh ya di bawah. Cara bacanya seperti itu ya. Kemudian ada beban-beban lain-lain, ada beban, ada laba sebelum pajak, ada beban pajak penghasilan dan lain sebagainya, sehingga dapatlah laba tahun berjalan atau profit for the year. Profitnya coba lihat Okta, profitnya menurut kamu ini perusahaan gimana? Profitnya. Perusahaannya profit apa enggak? Enggak, Bu. Nah, ini perusahaannya profit karena ada tuh 258.889. Iya, Itu iya. adalah net profitnya. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ini perusahaan sedang terjun bebas, ya. Iya, iya. Benar-benar. Tahun lalu 1.098.000 sekian, tahun ini hanya 258.000. Ya, dia penurunan yang maha dahsyat ini di laba tahun berjalannya. Oke, paham ya, Okta ya? Iya, Gini loh paham, Bu. caranya. Jadi kamu kemarin waktu pengantar akuntansi sama Bu Sri kan belajar tuh bikin laporan neraca, laporan. Nah, kalau kamu bekerja sebagai akuntan di satu perusahaan, ini loh outputnya. Tapi kan karena kamu di bisnis digital, melihatnya atau kamu ada posisi sebagai investor, nanti melihatnya ini sebagai pengetahuan, oh ya ini keterampilan kamu membaca laporan keuangan, gitu ya. Oke, lanjut. Ke bawah lagi. Oke, ini apa? Masih laporan laba rugi. Terus, terus. Nah, habis gitu ini ya biasanya format seperti ini ya. Nanti kalau kalian yang ngecek laporan keuangan ini adalah laporan perubahan
ekuitas ya. Jadi dia biasanya melihat saldo di awal dan saldo di akhir Ja- eh, di awal Januari dan di akhir Desember ya. Nah, terus ada total ekuitas kalau kita lihat di awal itu 2.498 dan di akhir 3.609 bla 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 gitu ya. Nah, kayaknya belakangnya. Kemudian ada pembagian dividen ya di situ gede juga ada pencadangan saldo laba. Pembagian dividennya 1.508 dividen untuk kepentingan apa? Non pengendali ya ya. Berarti untuk kepentingan non pengendali itu untuk pemilik saham ya. Nah, ini kelihatan ada sebenarnya ada oh ini yang tahun 2022 ya. Sorry. 2000 1 Januari 2022 dan 1 Januari Desember. Oke, Okta coba turun ke bawah. Mungkin ada informasi 2023. Alright. Oke, nah sekarang kita lihat di sini yang atas ya, tadi yang atas itu menunjukkan perubahan ekuitas itu berapakah modal yang kita punya gitu ya. Kemudian ada penghasilan, ada oh ternyata di tahun 2022 tadi tidak ada penerbitan saham tambahan, tapi di tahun 2023 ada gitu. Jadi kalau kita lihat dari awal tahun ke akhir tahun, tolong Okta tolong kursornya ditunjukin tuh yang 3.609. Ya, Nah, Bu. itu ya. Benar. Itu saldo tanggal 1 Januari. Ya, jadi itu ekuitas saldo tanggal 1 Januari. Terus kamu turun lagi ke paling bawah yang 4.635. Nah, itu. Itu yang di akhir tahun. Nah, itu adalah eh, perubahan modal. Ya, jadi ada penambahan modal. Penambahan modalnya dari mana? Ini dia ternyata menerbitkan saham baru. Itu sebesar 795. Ya, jadi begitulah cara kalian membaca laporan keuangan. Oke. Nah, lanjut ke bawah. Ke bawah ini adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas, mudah-mudahan kalian masih ingat ya, tapi mungkin lupa juga gitu ya. Saya khawatir juga. Jadi ada arus kas dari aktivitas operasi, ya, ada arus kas dari aktivitas investasi dan ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, arus kas ini yang menunjukkan benar-benar uang cash yang berputar di perusahaan tersebut dengan kita melakukan pembersihan gitu. Jangan sampai ada transaksi-transaksi non cash yang masih terakui. Contoh seperti ini ya. Saya mau tanya, kalau misalkan saya beli mobil seharga 500 juta, perusahaan ya, bukan saya. Perusahaan beli mobil seharga 500 juta untuk direksi misalkan. Harga mobil waktu beli dicatat harga mobilnya 500 juta pada tanggal 1 Januari 2024. Nah, ketika 1 Januari 2026 misalkan, apakah harga mobil sama dicatatnya di pencatatan Sama. masih sama? B, B, bukannya beda ya udah turun. Iya, betul Faisal. Ya, itu beda gitu. Kenapa? Karena harganya turun. Benar, harganya turun. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, dalam akuntansi kita selalu melakukan ada yang namanya penaksiran nilai, ya kan? Dari biasanya eh, aktiva tetap, kecuali tanah dan bangunan. Nah, kalau kita misalkan membeli sesuatu, pasti ada cash-nya yang keluar. Misalnya saya beli mobil, cash-nya keluar kan? Udah beli mobil, dapatlah mobil. Tapi ketika penurunan harga mobil, misalnya tadi 1 Januari 2024 harga 500 juta, di 1 Januari 2025 sebutlah harganya tinggal 400 juta, ya kan? Nah, yang 100 juta itu apa sih? Kita sebutnya sambil nginget-nginget yang selisihnya penurunan Penyusutan nilai penyusutan. Kalau penyusutan itu dicatat nggak di laporan keuangan? dicatat di beban Dicatat penyusutan. beban penyusutan.
Tapi Faisal, apakah uang 100 jutanya itu ada? Nggak ada. Nggak ada. Ya, makanya dalam arus kas ini, ya, sebenarnya kalian harus sudah paham yang dulu ya. Dalam menghitung arus kas ini adalah memastikan uang masuk dan uang yang keluar. Sedangkan dalam akuntansi, kita masih menghitung transaksi-transaksi non-kas. Salah satunya adalah transaksi penyusutan. Di saat kita menghitung beban penyusutan ada tiap tahun, misalkan 50 juta, 50 juta, tapi aslinya kita nggak ngeluarin uang. Itu kan hanya nilai dari barang tersebut. Makanya ada yang namanya arus seperti itu. Ini cara kita memahami laporan keuangan. Kenapa saya di sini agak benar-benar pelan-pelan, hati-hati gitu ya? Karena kalian akan mempelajari materi manajemen keuangan ini sampai akhir semester, basisnya adalah laporan keuangan. Kalau nggak paham laporan keuangan, ya susah. Mau menghitung rasio-rasio, kamu harus cari aset, cari liabilitas, cari eh, arus kas, cari sales gitu. Itu susah di mana ya? Gitu. Di laporan yang mana ya? Gitu. Oke, oke Okta, thank you. Bisa di close. Nanti saya akan panggil yang share screen lagi dan langsung ya, nggak usah disuruh-suruh sama saya. Langsung interpretasi masing-masing. Ya, coba saya mau cek dulu ini ya, perusahaannya. Rian ada nggak Rian? Aneka tambang nih kebagiannya. Rian, Ada Bu, ya Rian, kamu bisa saya share pakai HP screen? nggak bisa share Bu. Hmm? Saya pakai HP Bu. Kamu nggak bisa share screen. Ya, Ada yang masih nggak pakai HP, laptop. Tasya, Tasya, kamu pakai laptop? Iya, Bu. Hmm. Silakan Tasya. Tasya, kamu apa perusahaannya? Finance Indonesia, Bu. Finance Indonesia. Mana apa ya? Apa ininya? Kodenya apa? BFIN 1000 belum di unmik. BFIM. Oke, coba di share. Oke, gedein Tasya, kecil, kecil. Nah, ya. Wah, ini hampir 438 halaman ya. Iya, Oke, ini ya, annual report-nya, Bu. annual reportnya ya. Oke, sekarang kita langsung ke financial statement-nya aja. Di yang Ini. paling di apa? Ini. Di bawah, paling terakhir-terakhir. Ya, bukan, bukan. Yang ini. Ini, ini box, Nah, Bu. ya, ya, ya. Oke. Oh, ini namanya bukan financial statement. Ini namanya Kenapa? CALK. Catatan atas laporan keuangan. Ke atas dulu, Kak, Tasya. Ke atas. Masih terus ke atas. Itu masih ada tadi nomor 30 masih terus ke atas. Kalau saya kan temennya emang bukan temennya ya, saya memang seneng liatin laporan keuangan, jadi hafal dia ada di mana posisinya. Terus ke atas ini masih CALK. Tadi yang contoh yang Okta tuh yang ada dari oke ke atas lagi dikit lagi. Ini ya, Bu. Nah, ini laporan ke AHA. Oke, laporan posisi keuangan. Oke. Nah, ini ayo silahkan kamu ke atas lagi satu lagi tuh asetnya belum ada. Coba Tasya, Ini, Bu. silakan. Ha, baca aja ini asetnya ada penurunan apa kenaikan gitu-gitu. Oh, oke. Untuk asetnya di sini kas dan setara kas di tahun 2022 itu ada 1 juta
1 miliar 1,073. Terus yang Mm-mm. di tahun 2023 ada 1,739. Ini mengalami kenaikan Baik kan, oke. Sekarang langsung ke jumlah aset aja langsung. jumlah aset. Oke. Mm. Untuk di tahun 2022 itu ada 21,929. Nah, di tahun 2023 itu 23,991. Ini juga mengalami kenaikan aset. Oh ya, untuk cara bacanya, coba ke atas dulu. Biasanya suka ada keterangan dalam dolar, terus terus naik tas ya. Nah, Oh, dalam X miliar rupiah. dalam jutaan rupiah ya. Jadi nggak ini kan ini ya apa tulisannya banyak nolnya. Nggak Iya apa-apa. benar. Artinya kamu baca baca sesuai itu aja. Tapi memaknainya oh itu ada 6 digit lagi di belakangnya sebetulnya ya gitu. Tapi kalau di catatan ini memang dibikin supaya lebih singkat. Oke, lanjut. Berarti perusahaan ini terjadi kenaikan jumlah aset ya, sekitar 2 juta ya, 2 juta berarti ya. Oke, Iya. lanjut ke bawah. Liabilitasnya gimana? Kewajibannya? Liabilitasnya juga bertambah. Di sini di tahun 2022 itu 13,1 juta. Terus di Mm-mm. 2023-nya di 14,49 juta rupiah. Oke, kemudian ekuitasnya, Ekuitasnya yang 8.000 nggak sih, Bu? ekuitasnya yang ya ya itu betul. Ah, yang di tahun 2022 8.000,75 juta. Lalu di tahun 2023 itu ada 9,49 juta rupiah. Oke, iya. Itu adalah untuk eh, statement of financial position ya. Jadi Baik. balance sheet. Oke, next. Sekarang pindah ke income statement. Di income statement gimana pendapatannya? Pendapatannya juga bertambah di tahun 2022 itu ada 5,383 juta rupiah. Lalu di tahun 2023 itu sebesar 6,353 juta rupiah. Mm-mm. Terus labanya, laba Laba tahun berjalan. Nah, berjalan. Ya, laba tahun berjalannya mengalami penurunan. Nah, di tahun 2022 itu sebesar 1,800 juta rupiah. Lalu di tahun 2023 ini sebesar 1,643. menarik ya. Ya. Pendapatannya naik tapi labanya kok turun. Kira-kira apa tuh? Coba dengan scanning aja kira-kira apa yang menyebabkan penurunan laba? Ada Ah, yang tiba-tiba tinggi nggak di antara itu semua? apa ya? Nah, ini kan kelihatan ya bahwa beban kan kalau di atas kita lihat jumlah pendapatannya masih tinggi tuh kan, 6 juta sekian ya, masih lebih tinggi dibandingin tahun sebelumnya ya kan. Nah, tapi kita mulai lihat gaji dan tunjangan kayaknya sebanding nggak sih? Sebanding ya. Dulu 1,3, sekarang 1,4 masih sebanding lah. Tapi saya rasa yang terlalu jauh itu ini nih, yang Piutang ya, Bu? kedua. Nggak Oh, beban bunga dan beban bunga beban bunga juga tinggi tuh, dari 600 ke 900 ya. ya, Nggak sebanding tuh, terlalu jauh. Terus tadi piutang ya, piutang juga tinggi. sama lain-lain. Sama ini lain-lain yang nah lain-lain segala macam ini ya. Ini kan tulisannya catatan notes ya. Itu nomor berapa catatannya? Yang ini, Bu, Misalkan dua dua. e V I. 6. Nah ini nanti kalau kamu pingin lihat lebih lanjut, lihatnya di yang tadi Tasya jatuh duluan tuh. Jatuh lagi maksudnya yang pertama kali dibuka Oh, kan saya bilang itu adalah ya. catatan atas laporan keuangan. Nah bisa lihat di situ. Jadi ini sebenarnya gampang jadi petunjuknya. Ya, cari aja ini poinnya. Misalnya ada poin 21, ada poin 8. Nah, nanti Ini berapa? coba turun, turun ke bawah. Dua. Tadi ya. Tadi dua apa? Dua ya, Dua. kasih contoh dulu. Coba. Ini. Hmm. Dua, not dua E.
bukan. Terus, nah ini 2G. Ke atas lagi, ke atas lagi. Nah ini 2F, ke atas lagi. Ini Ya, apa ini? ke atas. Ini Ya yang pokoknya paling itulah ya. Pokoknya begitu. Jadi paham ya. Jadi angka-angka ini dipertanggungjawabkan di catatan atas laporan keuangan. Tapi kalau kalian bukan anak akuntansi ya udah. Yang penting ininya ya. Kemudian tadi Tasya menyebutkan, nah labanya malah turun gitu. Ternyata ada masalah nih di beban. Bebannya dia terlalu banyak. Oke, next turun lagi ke laporan perubahan ekuitas. Turun terus terus. Nah, ini yang namanya EPS ya, earning per share yang paling bawah, laba per saham dasar. Kelihatan menurun ya, dari 121 ke 109. Jumlah total laba dibagi jumlah saham dasar yang kita punya. Oke, terus ke bawah. Nah, pokoknya kalau kita bicara tentang perubahan modal, itu formatnya kayak begini ya, panjang gitu. Mungkin kalau kita bikin waktu mata kuliah pengantar akuntansi itu nggak gini gitu, tapi sekarang seperti ini. Oke, silahkan ini yang tahun 2022, terus di bawahnya 2023 pasti. Silahkan Tasya di ini dijelasin yang dari saldo 31 Desember 2022 dan eh itu yang atas ya, yang atas Januari. Ini, oh dia modelnya yang, seperti yang atas 31 Desember 2022 ya ya silahkan. dari modal, Bu. Enggak, yang ujung aja total ekuitas. Nah Oh, itu. Mm-mm. di di 31 Desember 2022 ini sebesar 8 juta 755 juta rupiah. Lalu di akhir tahunnya di 31 Desember 2023 ini sebesar 9 juta 9 juta 499 juta rupiah Oh, mengalami kenaikan equity. pertama dia mengalami kenaikan itu udah pasti ya. Tapi ketika lihat di sini eh ada ini nih, hmm, ada kerugian ya itu yang ada di kurung. Loss on remeasurement of defined benefit actuarial program. Pengukuran kembali program aktuarial manfaat pasti. Nah, oke, gini. Ini adalah perusahaan finance, ya, perusahaan pembiayaan. Jadi dia bukan jual beli, tapi dia melakukan pembiayaan, kemudian untungnya dari mana? Dari bunga yang dibayar. Makanya tadi ada kenaikan piutang membuat dia rugi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini juga ada hal-hal yang kaitannya misalnya dengan ukuran aktuarial dan lain sebagainya. Gitu. Tapi apakah saham ini membagikan dividen? Ya, Iya. membagi ya. Tuh angkanya 421 103. Ini untuk seluruh pemegang saham ya, bukan untuk satu orang doang. Gitu. Oke, lanjut. Arus kas bawah. Terus, oh ini masih entitas. Yang ini, Bu. Oke, arus kas kalian lihat ya. Arus kas dari aktivitas operasinya berapa? Yang Nah, nah itu yang bawah. Arus kas bersih dari untuk aktivitas operasi terjadi kenaikan atau penurunan. kenaikan nggak sih, Bu? Iya naik karena dia Di tahun 2022-nya minus. minus. Iya, kalau yang dari investasi arus kas bersih investasi. Oh.
Oke. Oh, sebentar, sebentar. Harus kas net cash flow untuk operating. Oh iya, iya, benar dia minus. Itu ada aktivitas investasi lebih tinggi di 2023 ya kan? Dan aktivitas pendanaan lebih tinggi di 2023 juga sama. Arus kas bersihnya lebih tinggi mana? Bersih. Paling bawah, paling bawah. Oh, ini Saldo yang lebih dipindah. lebih tinggi 2022. Iya. Kalau di arus kas bersih aktivitas pendanaan. Tapi yang paling bawah, nah itu yang 666, Kenaikan neto dan kas dan setara kas iya, kenaikannya itu tuh kas lebih besar kan tinggi 2023. lebih tinggi di 2023. Oke. Oke Tasya, makasih ya. Paham ya? Ya sedikit banyak paham lah dengan belajar hari ini membaca laporan keuangan seperti itu. Ada lagi yang mau jadi volunteer yang pakai laptop siapa nih? Jangan kelas pakai HP semua. Kansa, cowok deh, jangan. Virgiawan ada nggak Virgiawan? Virgi lagi ada acara di kampus, Bu. Oh, iya. Oke, tadi siapa ya? Faisal, Faisal mana Faisal? Hadir Ibu. Ya, silakan Faisal, bisa kamu share. Sebentar. Perusahaan apa? Karun Saya lupa sebentar. Cek dulu. CPIN. CPIN. Ini aset dari langsung dari aset aja kan Bu ya? Kenapa? Langsung dari aset aja. Iya, langsung aja. Bagaimana cara kamu menjelaskan sama saya? Ceritanya kamu adalah pemilik Karun Popcard, ya. Kemudian saya investornya. Oke. Ini asetnya dari tahun 2022 total 2022 dan total 2023 dan kenaikan sebesar 1 juta. Terus di liabilitasnya juga totalnya juga mengalami kenaikan 1 juta dan total liabilitasnya ada mengalami kenaikan juga sebanyak 400.000. Lalu di ekuitasnya juga ada mengalami kenaikan sebanyak 1 juta dan ini penjualannya laba usahanya apa laba usahanya di tahun 2023 kita mengalami penurunan 300 dan tapi di total oh ini tapi di totalnya kita juga iya totalnya juga mengalami penurunan ya ini Coba, kamu harusnya nggak usah buru-buru. Nah, laba tahun berjalan. ya ini Nah, itu tuh, turun totalnya turun naik juga apa turun? turun 600 Turun 600 ya. Akibat apa tuh? Bisa akibatnya kelihatan nggak? dari sini dari beban keuangannya Oh, beban keuangannya menambah banyak. Oke. Kemudian earning per share-nya berapa? Nah, laba per sahamnya terjadi yang paling bawah tuh, bawah. Nah, pen- ini penurunan juga dia terjadi penurunan juga. Ya, ya. 38 Mm-mm. Tapi sebenarnya laba laba bersihnya naik, turun, laba turun ya. bersih CPIN emang lagi nggak bagus apa ya? Memang. iya ini turun Oke, ya turun. Oke. Terus ekuitas, perubahan ekuitas. langsung ini Ya oh itu ini benar, ekuitas benar. ini ekuitas oh Ekuitas yang landscape tuh. Nah, itu tuh. Nah, perubahan ekuitas. Nah, itu ya oh, benar-benar. ini dia 25 juta di 2021-nya 2022-nya ini 26 juta terus di 30 Mm-mm. di 2023-nya dia mengalami kenaikan sebanyak 1 juta Ya, karena ada apa aja tuh dari laba aja ya. Dia tidak ada penerbitan saham baru ya, tidak ada ya. iya Hanya dari laba-labanya aja ada kenaikan. Oke, lanjut. Arus kas.
baca aja ada kenaikan apa penurunan di arus kas gimana? Ya, ini kas neto yang diperoleh dari operasinya dia tahun 2003-nya naik 2 juta. Di yang investasinya dia juga mengalami kenaikan sebanyak 1 juta karena dulunya kan minusnya 2 juta, sekarang hanya 1 juta. Hmm. Terus yang pendanaannya juga dia malah turunnya banyak ini. Hmm. Ya. Lalu Oke. di Jadi arus kasnya turun 3 eh 13.000, 1.300.000 ya. bentar, kenaikan penurunan nah ya. Eh, Ya. kenaikan dan penurunan neto. Jadi enggak dia dia Hmm. naik. Naik yang 551 itu loh. Oh, yang bawahnya ya. Oh iya. Kenaikan atau penurunan. Kalau yang 2022 turun, 2023 naik. Seperti itu. Kalau yang ininya apa, Ibu? Itu kas yang diperoleh untuk pendanaan. Kan arus kas itu ada operasi, ada pendanaan, ada investasi. Oh, Coba eh, coba ke atas dulu deh, Faisal. Ya, nah gini mungkin kamu lupa, tapi sebenarnya udah diajarin harusnya ya apa namanya cash flow ya. Jadi cash flow itu datangnya dari pertama arus kas dari aktivitas operasi. Nah, kita hitung lagi nih, kan tadi saya bilang kalau arus kas itu sesuatu yang benar-benar bentuknya kas. Makanya si amortisasi, depresiasi, penyusutan dan lain sebagainya itu hmm. harus kita buang-buang dulu gitu. Karena kita kan pengen tahu real kas untuk perusahaan kita tuh yang mana. Nah, jadi di arus kas aktivitas operasi biasanya kita cek dulu penerimaan dari pelanggan berapa. Kemudian yang tunai-tunai ya, yang pembayaran tunai itu yang kedua 51 juta berapa. Kemudian pembayaran pada karyawan berapa. Ini yang real kas-nya ya. Jadi kita dapat terus itu dikurang-kurangin ya. Kelihatan kan 2.398, 2.235. Nah, kemudian, nah dapatlah 5 juta sekian tuh. Nah, terus ke bawahnya kita dapat penerimaan atau pembayaran apa lagi? Penghasilan keuangan, pajak penghasilan, pajaknya gede banget, ada tagihan pajak, ada beban keuangan, dan ini adalah total arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 3 juta sekian. Ya. Nah, kemudian ada juga arus kas dari aktivitas investasi. Kalau investasi itu adalah biasanya yang kaitannya dengan aktiva tetap ya saat kita beli atau jual. Nah, itu adalah arus kas dari aktivitas investasi. Misalkan ketika kita melakukan pembelian aset tetap, penambahan aset hak guna, pelunasan atau penambahan piutang ya. Dia itu peternak ya. Oh iya ya, peternak lah jelas ya karena karun gitu ya. Kemudian perolehan aset tetap, misalnya ada aset tetap yang dijual atau yang kita ukur kembali gitu ya. Kemudian penghasilan dividen, nah itu adalah aktivitas investasi. Jadi kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 1.375, dia akan mengurangi kas neto yang dari aktivitas operasi. Jadi 3 juta kita kurangi dengan 1.300.000 sekian. Nah, turun lagi. Ada lagi arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, kalau dari aktivitas pendanaan itu kaitannya dengan utang piutang, uang ya. Jadi ada utang bank, kita dapat utangan dari bank, kita bayar utang. Nah, itu adalah arus kas aktivitas pendanaan. Setelah kita hitung, total dari aktivitas pendanaan adalah 1.219. Nah, itu dari yang atas yang 3 juta sekian dikurangi 1,5 sekian dikurangi 1,2 sekian, maka kita punya angka 551.000. Itulah kenaikan real dari kenaikan atau penurunan kas atau setara kas yang ada di perusahaan kita. Seperti itu. Ya. Jadi nanti ada arus kas awal tahun dan arus kas. Jadi itu dia akan sama. Nah, nanti hitungannya antara saldo kas di awal tahun eh, dan saldo kas di akhir tahun.
sorry, tadi dampak neto perubahan nilai tukar. Oh, yang di bawah itu ada penyesuaian nilai tukar tuh yang 8.000 sekian. Nah, itu dia kena dampaknya di situ. Jadi, hmm, 551 ditambah dikurang 8.904 ditambah 1,6 akhirnya dapatlah 2 juta sekian. Benar nggak? Harusnya iya. Harusnya iya, harusnya benar. Ya, seperti itu ya penjelasannya. Gitu. Kalau yang bawah, kas dan setara kas akhir tahun tuh. Dua-dua, ingetin yang, nah yang bawah itu ya benar ya. 2235177. Coba kamu naik lagi ke atas. Terus manjat ke atas ke balance sheet. Terus. Stop. Kok beda? Ini di sini 223 23 28 ya. Itu ya. Coba. Coba turun dulu, turun lagi. Ini tantangan nih kalau kita ujian bukan arus kas bawah. Kas dan skala kas akhir tahun. Oh, dia ada penjelasan. Oh, ini kan benar kan dan setara kas akhir tahun 2235. Tadi angkanya yang di atas itu berapa ya? Sama Bu, 2328 nama yang ini. Oh ya, itu yang itu. Oke. Saya malah lupa. Nah, seperti itu ya. Paham ya, Faisal? Kalau cerukan itu apa ini? Cerukan itu biasanya kita eh, jadi gini ya, karena dalam satu laporan keuangan itu kita melibatkan banyak hal, salah satunya adalah selisih-selisih nih, selisih-selisih dari perhitungan bank A, selisih perhitungan bank B, selisih perhitungan. Jadi ada semacam apa sih cerukan tuh? Kalau ya selisih, kalau saya sih bilangnya selisih. Ada selisih senilai 92 juta sekian gitu ya. Di sini 92.000 sekian, tapi harusnya juta ya. Nah, itu biasanya selisih saat dia perhitungan jatuh tempo gitu. Yang seperti itulah. Jadi apa? Ada perubahan dasar perhitungan, misalkan dasar perhitungan yang tadinya penyusunannya pakai ini berubah metodenya. Nah, biasanya ini nanti dijelasin di catatan laporan keuangan nomor 4. Coba kamu turun ke bawah supaya clear. Itu kan nomor 4 ya. Sekarang turun lagi ke bawah. Kita lihat CALK-nya nomor 4. Terus, nah ini ya. Tuh. Itu yang tadi nomor 4. Terus, nah ini kan. Bukan. Nah, itu. Kas dan setara kas. Nah, ini penjelasannya. Sampai ke, biasanya tuh kan cerukannya tuh berbentuk selisih dolar, kayak gitu kan. Setiap bank itu punya rate sendiri, gitu. Terus ke bawah lagi. Nah, seperti itu. Ada cerukan nggak di sini? Ada penjelasan cerukan nggak? Overdraft kita sebutnya apa ya? Dia hanya menunjukkan saldo total dari suku bunga tahunan ya, gitu. Oke. Overall seperti ini gitu ya. Seperti penjelasannya ada sebetulnya di sini. Tapi yang kita fokuskan itu adalah bagaimana si arus kas itu benar-benar menghitung uang real kas yang kita punya dan biasanya nanti kita bisa konfirmasi ke laporan yang di atas. Oke. Yang lain gimana? Yang lain udah paham belum? Ada yang masih mau ditanyain? Jadi saya suruh kalian masing-masing
cari kan laporan keuangannya. Jadi yang punyanya Faisal sama yang punyanya Tasya, yang punyanya Naila, Bianca, semua beda-beda gitu. Kenapa? Supaya kalian bisa melakukan analisis sendiri, ya. Karena kalau satu kelompok itu suka ngandelin yang lain, gitu kan. Oke. Nah, saya lanjut dulu ya sedikit materinya. Oke. Oke ya, jadi tadi udah clear, ada balance sheet, income statement, statement of cash flow, statement for stockholder equity ya, perubahan ekuitas gitu ya. Nah, jadi ini juga sebenarnya kalau di slide ini dia juga pakai satu contoh ya, contoh namanya The Lion Incorporation, dia snack food company, dia expansionnya 2014, kemudian ini adalah hal-hal yang terkait dengan apa-apa yang terkait dengan si perusahaan tersebut. Jadi kemudian ada cerita nih bahwa company cash position is weak, supplier are being paid late, bank has threatened to cut off credit gitu kan. Jadi banyak masalah nih di perusahaannya. Kemudian nah ini dia melakukan perbandingan ya 2015 dan 2014 ya dari mulai cashnya. Apa yang terjadi lihat nih, cashnya aja selisihnya jadi banyak nih cashnya kemana gitu ya. Tapi total asetnya meningkat gitu kan ya. Kalau kita lihat ini cashnya menurun, tapi account receivable-nya yang banyak ya. Account receivable apa? Piutang dagangnya banyak, inventory-nya naik tinggi gitu ya. Atau aktiva tetapnya secara ini apa? Kotor gitu ya, gross-nya tinggi juga, depresiasinya hampir 2 kali lipat, sehingga total asetnya nambahnya banyak, padahal cash-nya sedikit. Nih what's wrong nih gitu kan. Kemudian kita lihat utangnya juga ada peningkatan ya. Kemudian kita lihat utang jangka panjangnya ada peningkatan gitu kan. Kemudian equity-nya dan lain sebagainya. Oke. Nah, eh, terus kita lihat di income statement sales-nya gimana salesnya? Naik, Penjualannya tambah iya, naik bagus kan, 3 dua juta. kali lipat kan itu Mm-mm. ya. Heeh. Apa yang salah gitu kan? Ternyata COGS-nya juga tinggi gitu. Harga pokok produksinya tuh tinggi kalau kita lihat gitu kan. Tetap sehingga kita lihat ke bawah earning before tax, earning before interest and tax ya ini ya. EBIT itu earning before interest and tax, EBT earning before tax, dan ini net income. Wah, dia rugi gitu kan. Nah, ini contoh kasus ya. Nanti kita bisa membedah ini nanti gitu ya. Tapi kan penugasan saya masih berbentuk deskriptif ya. Yang penting kalian memahami dulu nih laporan keuangannya gitu. Gitu ya. Ini data-data yang dia punya. Ini statement of stockholders equity, statement of cash flow ya. Dari operating activity-nya aja udah minus. Kemudian cash ya kelihatan nih net decrease in cash-nya sampai 50.000 gitu. Ini sesuatu yang besar gitu ya. Conclusion-nya apa? Net cash from operation-nya minus 164. Kenapa? Karena ada negatif net income. Kemudian di sini kelihatan bahwa perusahaan ini pinjam ya 838 to meet its cash requirement. Ya, kemudian eh, even after borrowing the cash account fell ya, turun cashnya, turunnya hampir 50.000 sekian. Nah, ini perlu kita lakukan apa nih? Nah, ini sebenarnya udah advance ya, tapi ini kan gambaran aja dari kalian, fungsi dari manajemen keuangan tuh ya seperti ini. Ya, nanti kita bisa menghitung eh EBIT-nya, jadi operating income-nya dari aset dan lain sebagainya. Kemudian operating working capital-nya di sini.
Nanti untuk yang rumus-rumus sesi Pak Fauzan ya. Saya akan mengarahkan ke Pak Fauzan apa-apa saja yang harus kalian coba hitung sendiri manual, walaupun nanti kelihatan di kalau kalian ngedownload annual report-nya, biasanya ada eh, financial highlight atau financial report at glance gitu ya. Ada kalimat-kalimat seperti itu di depan di halaman-halaman awal dari annual report biasanya muncul juga. Kita nanti bisa hitung free cash flow-nya gitu ya. Nah, ini kita akan cek lagi, tapi saya harus cek dan recheck nih ya, karena kan kita punya aturan-aturan cash yang berbeda gitu. Atau takutnya ada data yang tidak muncul di annual report. Tapi yang penting kalian paham dulu lah annual report-nya itu. Gitu. Ini kita kalau akan melakukan performance measuring ya. Jadi eh, kita melihat value added ya dari perusahaan gitu ya, market value added MVA, EVA itu economic value added ya. Jadi eh, biasanya sih secara fundamental gitu ya, si investor tuh akan melihat ini semua. Kecuali kalau tadi itu pom-pom saham siapa sih? Itu dia melihatnya lebih ke teknikal namanya. Ya, kalau teknikal itu dia akan lihat kayak grafiknya naik, apakah akan turun, apakah ini udah puncak, apakah masih puncaknya lagi. Nah, biasanya itu kalau menurut kami orang-orang finance yang benar-benar fundamentalis ya, itu kayak pakai dukun gitu. Kita nggak tahu di harga saham itu apakah hari ini akan terus naik, apakah hari ini akan turun gitu ya. Benar-benar kayak gambling ya. Walaupun itu bukan judi ya, karena memang pakai mekanisme pasar. Oke, nah ini menghitungnya nanti kita akan belajar sama Pak Fauzan untuk perhitungan. Gitu. Nanti baru kita diskusi karena buat saya target saya kalian memahami dulu deskriptif dari si laporan keuangan tersebut. Kalau belum apa-apa udah saya suruh ngitung, tapi kamu nggak tahu yang ini datangnya dari mana, yang itu datangnya dari mana, itu sayang gitu ya. Udah 1 semester belajar manajemen keuangan, udah lulus kamu belajar manajemen keuangan sama siapa? Sama Bu Erika, terus ngerti apa? Nggak ngerti karena cuma ngitung-ngitung doang. Jangan ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ini nanti kita akan belajarnya lebih lebih dalam mungkin di diskusi atau presentasi ya. Tapi ini materi ini udah saya bagi ke eh, GCR dan di GCR juga ada tugas ya, tugas bikin infografis. Ya, sederhana aja. Yang penting kalian itu memahami cara membaca laporan keuangan yang sudah kalian download di awal. Sehingga setiap orang memiliki infografis yang berbeda. Ya, dikasih waktu seminggu pakai Canva aja yang bagus gitu ya, supaya ketika temannya lihat, oh ya bagus gitu kan. Oh ya, bisa saling tukeran gitu. Oh gimana perusahaan A, tadi kan ada Arto gimana, Goto gimana, Antam gimana, seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliahnya. Saya mau nanya terkait tugas, Bu. Yes, please. Saya kan dapat perusahaannya itu Bank Jago, terus kode sahamnya kan Arto. Nah, tapi Mm-mm. saya cari laporan keuangannya itu adanya 2022, Bu, sedangkan 2023 adanya itu per kuartal hitungannya. Jadi kayak belum Oke, muncul kayaknya. pakai aja yang 2022. Oke, baik, Pakai makasih aja. banyak, Bu. Ya, pakai yang 2022. Kalau yang di 2023 belum ada, pakai yang mundur aja. Nggak masalah, yang penting kalian memahami isi dari laporan keuangan. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Dan kalau misalnya kalian merasa bahwa, aduh ini infografis saya yang disuruh Bu Erika ada 12 poin, tapi saya masih pingin ngasih lagi tambahan informasi, nggak apa-apa. Ya, boleh. Kalau misalkan apa dividennya lah dan lain sebagainya kalian merasa ingin ngasih informasi sama si pembaca infografis nggak apa-apa boleh tapi kalau misalnya Bu ternyata informasi EPS-nya nggak ada Bu ternyata ini nggak ada itu bilang aja ya sama saya supaya saya bisa notice di tiap-tiap laporan.
Oke ya, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Oke. Ya, sampai ketemu minggu depan. Makasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.